Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemarin kita baru saja menerangkan tentang sunnah ab'adus sholat, ya. Sunnah ab'ad di dalam sholat. Ternyata di dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad qauliyah, ab'ad fi'liyah, hayat qauliyah, hayat fi'liyah. So, itu di samping rukun-rukun, ya. Rukunnya kemarin ada berapa? Rukun sholat itu jumlahnya ada 5, 17, ada 14, ada 20. Yang hitung 17, yang hitung 14, yang hitung 20 itu sama hadirin dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kita menerangkan tentang sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad di dalam sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini yang 1 waktu di dalam, ada yang di 4 waktu, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau di dalam sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, sunnah ab'adnya ada di yang pertama tahiyat awal, ya. Nah, itu hukum tahiyat awal, ya. Duduk di dalam tahiyat awal. Yang keduanya membaca tahiyat awal. Yang ketiganya membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal. Yang keempatnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, ya. Itu sunnah ab'ad dalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuhnya lain lagi karena nggak ada tahiyat awalnya, ya. Baik, kita ulang lagi. Jadi ini kayaknya kayak yang pelajaran baru untuk kita, betul? Maksudnya baru ngaji, baru tahu, ya. Padahal dari dulu dari Imam Syafi'i, ya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hukum menduduk dalam tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat awal, itu dalam tahiyat akhir, hukumnya sunnah ab'ad. Ada sunnah ab'ad qauliyah, ucapan, ada sunnah ab'ad fi'liyah, gerakan. Coba mana aja yang termasuk sunnah ab'ad qauliyah? Ucapan, yaitu membaca tahiyat awal, membaca sholawat kepada Nabi dalam tahiyat awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Mana yang termasuk sunnah ab'ad fi'liyah? Seperti duduk tahiyat awal. Nah, itu dia, ya. Jadi ada bagian ucapan, ada bagian gerakan, ya. Baik. Subuhnya nih, memang subuhnya ini ada mazhab, ya. Mazhab, nggak apa-apa, kita jelasin. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, yang tanpa membaca doa kunut.
kunut. Ya. Baik menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnah ab'ad dalam subuh itu ada yang pertama berdiri dalam kunut di subuh nih ya, berdiri di dalam kunut. Yang kedua membaca doa kunut. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi dalam kunut. Yang keempat membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir tuh ya. Ada berapa tadi? 4 ya. Baik. Sunnah abad di dalam sholat subuh, yang pertama berdiri dalam kunut. Yang keduanya membaca doa kunut. Yang ketiganya membaca sholawat kepada Nabi dalam kunut. Yang keempatnya membaca doa menjawab sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Tuh bagi yang bermadhab Imam Syafi'i itu dia sunnah abad di dalam sholat subuh. Jadi ya. Kalau yang tidak membaca mah nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada masalah, nggak ada. Itu berarti bertaklidnya mengikutinya Imam Malik. Ya, Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i juga nih banyak mazhab Imam Syafi'i tapi belum hafal gitu. Belum hafal doa kunutnya. Belum hafal doa kunut. Hafalkan doa kunut? Allahumma hdini fiman wa afini wa tawallani wa barik li wa qini fa innaka taqdi wa innahu wa la ya'izzu man tabarak rabbana falakal hamdu astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Ustaz, saya mazhab Syafi'i tapi nggak hafal di doa kunut. Gimana itu? Waduh. Mana yang nggak hafal coba? Gua mazhab Imam Syafi'i tapi nggak hafal doa kunut. Bagaimana pas itu? Wah. Kata mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak hafal itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya hafal. Sujud sahwi terakhir sholatnya. Ya. Kecuali selalu berjamaah subuhnya. Nah, ketemu itu mas sudah bareng-bareng sama imam. Tapi masbuk, ketinggalan Ustaz. Sholat subuhnya ketinggalan, kan harus baca. Iya itu. Nah, harus baca juga kalau masbuk mah ya. Sholat subuh kita ketinggalan karena malam Jumat nih. Udah waktunya di bangun sama istri saya. Bangun. Bangun udah lagi azan. Belum mandinya mandi besar kan? Agak lama. Gak keburu. Itu sholat subuh. Mas keburu jadi masbuk. Nah itu kan masbuknya udah ketinggalan rokaat ya. Ketinggalan rokaat kedua malah mah. Jadi si imam lagi Allahumma hdini, si makmum masbuk baru masuk. Nah jadi nggak kebagian baca doa kunut. Nah di situ disunahkan membaca doa kunut ya. Kalau bisa, kalau enggak disunahkan sujud sahwi. Hadirnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia tidak membaca doa kunut, tidak berdiri dalam kunut, artinya semualah ya ditinggalin tuh. Baik sengaja ataupun tidak sengaja itu disunahkan sujud
sujud sahwi gitu ya. Nah sekarang bagaimana? Harus diulangi lagi baik nih Mani. Iya. Jadi kalau kita menjadi makmum, itu si imam lupa tidak membaca doa kunut atau tidak membaca tahiyat awal, ya. Kelewat tuh, ada tuh. Karena si imamnya jadi nggak konsen tuh. Jadi langsung bisa ngantuk ya, ngantuk. Aturan mah harus doa kunut, langsung dia rokaat terpat ketiga langsung. Berarti tidak duduk tahiyat awal, tidak membaca tahiyat awal kan? Kalau di dalam subuh tidak di dalam kunut, tidak membaca kunut. Nah, kalau ada kasus begini, ini kita jangan ngasih tahu selama si imamnya sudah sempurna berdiri di rokaat ketiga, ya. Jangan subhanallah subhanallah si imam udah berdiri ketiga, nggak boleh tuh, ya. Karena ada sanksinya. Kalau si imam sudah berdiri tegak rokaat ketiga, ada yang ngebilangin ngasih tahu subhanallah subhanallah, itu si imam jangan sampai kembali ke duduk tahiyat awal. Itu. Dentar ada kesunahan kita sujud sahwi bareng-bareng dengan si imam gitu ya. Baik, hadirin yang mana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau si imam lupa dalam doa kunut, nah ini kita disunahkan sebelum salam, sedikit lagi mau salam, kita disunahkan sujud sahwi. Baik, bacaan sujud sahwi gimana? Subhana man la yanamu wa la yasu. 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi sesuai bacaannya, tasbihnya sesuai dengan kita yang lupa sujud. Dalamnya kita lupa baca doa kunut di dalam subuh, atau kita lupa tahiyat awal di dalam isya, maghrib isya dan zuhur asar ya. Nah, memang ini pelajaran yang jarang kita temukan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi harus tahu tentang tata cara dalam sholat kita ya. Nah, tuh di sini wa qu'uduhu, dan duduknya di dalam tasyahud awal, tuh ya. Wa suratu tarkihi, gambaran meninggalkannya, kakiyami kunuti alla yas sinihuma id yusanu ayyajisa wa yaqifa biqadihima fa idza taraka haduma sajada. Gambaran meninggalkan tasyahud awal ya, seperti meninggalkan berdirinya di dalam kunut, tuh sama aja ya. Meninggalkan dalam tasyahud awal seperti meninggalkannya berdiri di dalam kunut. Nah, itu disunahkan kita sunah sujud sahwi.
Karena yusannu ayyajisa wa yaqifa biqadrihi matu. Faiza taraka duma sajada, apabila meninggalkan kita salah satunya tidak tahiyat awal, tidak berdiri dalam kunut, itu disunahkan sujud sahwi. Itu. Au kunuti rotibin, atau membaca kunut rotib yang biasa. Au ba'dahu, atau sebagiannya. Itu. Mana kunut rotib? Kunut yang biasa. Wa kunutus subhi. Kunut rotib adalah kunut sholat subuh, yang itu yang biasa. Allahumma hdini